Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok baterai pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai korosi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada saya sendiri, Faradina Gadis Amalia, dan kedua teman saya ada Citrayu Soleha dan Jovanka Berliana. Pengertian korosi. Korosi adalah perubahan logam baik secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Bagaimana sih proses terjadinya korosi? Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Contoh korosi yang sering kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari adalah korosi pada besi yang menghasilkan oksida besi atau Fe2O3XH2O. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Persamaan reaksinya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, Fe solid menghasilkan Fe2 plus aquos ditambah 2 elektron dengan energi potensial sebesar 0,44 volt. Dan selanjutnya pada reaksi kedua ada O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron menghasilkan 4 OH- dengan potensial 0,40 volt. Dikarenakan jumlah elektron pada kedua reaksi berbeda, maka kita harus mengalihkan silang terlebih dahulu agar menyamakan elektronnya. Dan hasil reaksi yang diperoleh adalah 2Fe ditambah 2H2O menghasilkan 2Fe2 plus ditambah 4 OH- dengan potensial sel sebesar 0,84 volt. Faktor-faktor yang mempercepat korosi diantaranya air dan kelembapan udara. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air rendah, seperti di gurun, proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. Selanjutnya, elektrolit. Elektrolit, asam atau garam, merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Selanjutnya, permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Yang terakhir, terbentuknya sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepaskan elektron, sehingga terjadi oksidasi. Selanjutnya ada cara untuk mencegah korosi. Yang pertama, hindarkan logam dari kontak langsung dengan udara luar. Caranya dengan membuat lingkungan di sekitar logam bebas oksigen, yaitu mengalirkan gas karbon dioksida. Yang kedua, menggunakan electroplating, yaitu melapisi permukaan logam secara elektrokimia. Permukaan logam yang akan dilapisi berperan sebagai katoda, sedangkan pelapisnya, dalam hal ini logam lain, berperan sebagai anoda. Yang ketiga, lakukan pengecatan. Melalui pengecatan, permukaan logam tidak akan bersinggungan langsung dengan udara luar yang mengandung oksigen dan uap air. Lalu yang terakhir, membuat paduan atau alloy. Membuat paduan dengan cara mencampurkan besi dengan logam lain yang tahan korosi seperti nikel atau krom. Campuran ini dikenal sebagai baja stainless. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.